Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Kusumawati dengan NPM 2011080428. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Myers-Briggs Type Theory guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling karir yang diampu oleh Mistika Febriani, MPD. Materi yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan Myers-Briggs Type Theory. Teori tipe Myers-Briggs telah menjadi sangat populer dengan konselor Kerser karena banyak yang menemukan bahwa itu berlaku untuk pekerjaan mereka dengan klien. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Catherine Briggs pada tahun 1920-an. Karena perkembangan tipologi Myers-Briggs tidak biasa, akan sangat membantu untuk menjelaskan asal-usulnya secara singkat. Catherine Briggs bukanlah seorang psikolog, tetapi seorang pengamat orang yang tajam. Sebelum membaca buku Jung pada tahun 1921 atau 1971, Psychological Types, dia telah mengembangkan kategori perilaku orang sendiri karena tertarik dengan karya Fang. Ia mempelajarinya secara mendalam selama 20 tahun. Berikutnya, dia terus mengamati orang dan mencoba mengklasifikasikan mereka ke dalam tipe Jung. Pada tahun 1940-an, dia bergabung dengan anak tunggalnya, Isabel, dalam pengembangan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Mereka bekerja sama menyortir dan menganalisis tanggapan terhadap MBTL. Pada tahun 1956, ia berhasil membujuk Dinas Pendidikan untuk menerbitkan MBTI pada tahun 1962. Pada tahun 1969, Isabel mulai bekerja dengan Mary MC Cowley dan memulai laboratorium tipologi di Universitas Florida di Gainesville. Pada tahun 1972, laboratorium ini menjadi pusat penerapan tipe psikologis, mensponsori penelitian tentang MBTI, dan mengkoordinasikan upaya penelitian dalam pengembangan tipologi Myers-Briggs. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan dari Myers-Briggs Type Theory, yaitu untuk menempatkan sistem tipe Myers-Briggs dalam konteks pengembangan karir. Akan sangat membantu untuk menganggapnya sebagai teori sifat dan faktor. Dalam konteks itu, tipologi Myers-Briggs dapat dilihat sebagai teori kepribadian. Konselor yang menggunakan teori Myers-Briggs dalam membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian jarang jika pernah. Teori Myers-Briggs digunakan tanpa penilaian bakat, prestasi, atau minat juga. Tentu saja, teori atau Myers-Briggs dapat digunakan dengan teori lain sebagai sifat dan faktor. Tersedia dalam manual MBTI atau Myers and MC Cowley 1985 adalah daftar lingkungan untuk pekerjaan di mana berbagai jenis orang bekerja. Informasi ini bersama dengan pengetahuan tentang tipe orang memungkinkan seorang konselor untuk membantu klien dengan langkah ketiga dari pemilihan sifat dan faktor karir, atau mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja.
Materi selanjutnya ada cara mempersepsi teori Myers-Briggs. Dua cara persepsi yang kontras adalah penginderaan dan intuisi. Penginderaan mengacu pada mengambil informasi dengan menggunakan proses visual dan pendengaran bersama dengan bau, rasa, dan sentuhan. Sebaliknya, intuisi berkaitan dengan penggunaan ketidaksadaran, sebuah konsep yang sangat penting dalam teori Jung. Itu adalah keyakinan Jung, dimasukkan ke dalam teori Myers-Briggs, bahwa preferensi untuk persepsi atau konsep Myers-Briggs lainnya adalah bawaan dan tidak dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Orang yang lebih suka merasakan, lebih suka mengamati, terutama melalui perhatian, penglihatan, dan sentuhan. Fokus mereka adalah pada peristiwa yang terjadi segera di sekitar mereka. Ada dua jenis penilaian pemikiran dan perasaan. Setelah mengamati suatu peristiwa, individu cenderung berinteraksi atau bertindak dalam satu cara, berpikir atau merasa. Berpikir mengacu pada menganalisis dan bersikap objektif tentang ide atau peristiwa yang diamati. Perasaan adalah reaksi subjektif, seringkali berkaitan dengan nilai-nilai diri sendiri. Saat menggunakan pertimbangan berpikir, seorang individu menggunakan memperhatikan logika atau analisis. Orang tersebut mencoba bersikap objektif dalam membuat penilaian tentang suatu peristiwa yang dirasakan. Karena persepsi mendahului penilaian, kedua fungsi ini digabungkan dalam individu Myers pada tahun 1980, menjelaskan 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang dapat terjadi, yaitu penginderaan dan pemikiran. Orang yang mengandalkan penginderaan untuk memahami dan berpikir untuk menilai cenderung berfokus pada pengumpulan fakta dan dapat diverifikasi oleh pengamatan mereka. Mereka mungkin ingin melihat atau mendengar apa yang telah terjadi. Mereka mungkin ingin menghitung keuntungan atau menilai output dari sebuah mesin. Orang-orang seperti itu cukup praktis dan pragmatis. Mereka cenderung memilih pekerjaan yang menuntut analisis fakta. Itu selanjutnya ada penginderaan dan perasaan. Meskipun mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, orang-orang ini membuat keputusan berdasarkan perasaan. Mereka sadar akan pentingnya perasaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain ketika membuat keputusan. Karena penekanan mereka pada orang lain, mereka lebih tertarik pada pengamatan tentang orang daripada tentang objek. Selanjutnya ada intuisi dan perasaan. Alih-alih fokus pada pengamatan atau kejadian saat ini, orang-orang yang memiliki intuisi cenderung memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Keterlibatan perasaan mereka cenderung bersifat pribadi, hangat, dan terinspirasi. Mereka cenderung mengambil pendekatan kreatif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kurang peduli terhadap objek atau tentang objek. Ada juga intuisi dan pemikiran. Mereka yang menggunakan intuisi dan pemikiran cenderung membuat keputusan berdasarkan analisis yang menggunakan firasat dan proyeksi tentang masa depan. Mereka cenderung menikmati pemecahan masalah, terutama yang bersifat teoritis. Karir yang cenderung mereka cari termasuk penelitian ilmiah, komputasi, bisnis, atau pengembangan partikulat proyek baru. Materi selanjutnya ada ekstraversi dan intraversi. Faktor lain yang menambah pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan persepsi dan penilaian adalah introversi versus ekstraversi. Arti umum dari introvert dan extrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung dan Myers.
Dalam terminologi umum, introversi umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam, sedangkan ekstraversi mengacu pada menjadi lebih keras dan lebih terbuka. Bagi Jung dan Myers, istilah introversi dan ekstraversi mengacu pada cara seorang melihat dunia. Introversi mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan kepentingan seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, ekstraversi mengacu pada penggunaan persepsi dan penilaian di dunia luar. Bagi seorang introvert, dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, di dunia luar, perhatian dengan orang lain dan objek adalah penting. Jelas, baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan dalam. Bedanya, introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia selingan. 16 kombinasi jenis. Dalam tipologi Myers-Briggs, cara yang berbeda untuk menilai dan memahami preferensi untuk penilaian atau persepsi dan preferensi untuk introversi atau ekstraversi bertindak bersama-sama untuk menghasilkan 16 jenis yang berbeda. Ada juga menggunakan tipologi Myers-Briggs dalam konseling. Jenis penginderaan, sadar akan tantangan baru dan kemungkinan fokus pada bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan, tidak suka melakukan hal yang sama, terus-menerus menikmati mempelajari keterampilan baru, bekerja dalam ledakan energi yang ditenagai oleh antusiasme dengan periode jeda di antara dapat melompat ke kesimpulan dengan cepat, ikuti inspirasi dan firasat mereka, sadar akan keunikan setiap acara, fokus pada pekerjaan sekarang seperti cara mapan dalam menjalani sesuatu. Jenis intuitif, nikmati menerapkan apa yang telah mereka pelajari, bekerja dengan mantap, dengan gagasan realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan, biasanya mencapai langkah kesimpulan. Demi langkah tidak sering terinspirasi dan mungkin tidak mempercayai inspirasi ketika mereka berhati-hati dengan fakta. Mungkin pandai dalam pekerjaan yang tepat dapat menyederhanakan tugas, menerima kenyataan saat ini sebagai sesuatu yang diberikan untuk dikerjakan. Jenis perasaan, suka keselarasan dan akan bekerja mewujudkan merespon nilai orang sebanyak pikiran mereka. Pandai melihat efek pilihan pada orang, perlu sesekali dipuji, cenderung simpatik, tidak suka memberitahu orang, tidak menyenangkan hal-hal, nikmati menyenangkan orang-orang, tertarik pada orang di balik pekerjaan atau gagasan, pandai menempatkan sesuatu dalam urutan yang logis. Jenis berpikir, merespon lebih banyak ide orang daripada perasaan mereka, mengantisipasi atau memprediksi hasil logis dari pilihan, perlu diperlukan dengan adil, cenderung tegas dan tangguh. Berpikir mampu menegur atau memecat orang ketika diperlukan, dapat melukai perasaan orang tanpa menyadarinya, memiliki bakat untuk menganalisis suatu masalah atau situasi. Tipe penilaian, tidak keberatan, meninggalkan sesuatu OPK, perubahan menit terakhir, beradaptasi dengan baik terhadap perubahan situasi, mungkin memiliki kesulitan membuat keputusan mereka, seperti tidak pernah memiliki informasi, bekerja paling baik ketika mereka dapat merencanakan pekerjaan mereka dan mengikuti rencana, suka mendapatkan sesuatu diselesaikan dan selesai mungkin, memutuskan sesuatu terlalu cepat,
mungkin tidak suka mengganggu proyek yang sedang mereka kerjakan untuk yang lebih mendesak, mungkin memulai terlalu banyak proyek dan sulit menyelesaikannya. Tipe perseptif hanya menginginkan hal-hal penting yang diperlukan untuk memulai pekerjaan mereka. Jadwalkan proyek sehingga setiap langkah selesai tepat waktu. Gunakan daftar sebagai agenda tindakan. Selesaikan banyak hal pada menit terakhir di bawah tekanan tenggat waktu. Gunakan daftar sebagai pengingat semua hal mereka harus melakukan suatu hari pendidikan masa depannya. Materi selanjutnya ada konseling penyesuaian karir. Konselor mungkin merasa terbantu untuk mengembangkan komponen yang lebih lemah dari persepsi dan penilaian individu. Misalnya, seseorang yang tipe Myers-Briggs adalah INTP, menggunakan penginderaan dan perasaan lebih jarang daripada intuisi dan pemikiran. Myers dan McCauley pada 1985 menyarankan bahwa seorang konselor harus bekerja pada satu proses, pada satu waktu, misalnya bekerja pada penilaian, tetapi tidak persepsi dan penilaian pada waktu yang sama. Selanjutnya, pekerjaan harus sadar dan terarah, dan konselor tidak boleh membiarkan proses lain mengganggu. Konselor, jika bekerja dengan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, sering kali merasa terbantu untuk memanfaatkan fungsi-fungsi yang bukan merupakan bagian yang kuat dari kepribadian individu. Kemarahan yang lebih lemah ini disebut fungsi tersier dan inferior. Mereka dijelaskan secara lebih rinci dalam publikasi lain, seperti Myers dan McCauley pada 1985 dan Semel dan Berbel pada tahun 1982. Peran informasi kerja. Dari sudut pandang pengembangan karir, teori tipe Myers-Briggs dapat dipahami sebagai jenis yang cocok dari teori sifat dan faktor menggunakan indikator tipe Myers-Briggs untuk sistem konseptualnya. Konselor dapat mencocokkan tipe Myers-Briggs klien dengan tipe pekerjaan Myers-Briggs dalam manual mereka. Myers dan McCauley memberikan contoh seorang konselor yang memberikan informasi pekerjaan kepada klien berdasarkan Anda mungkin akan menemukan lebih banyak orang yang memiliki minat yang sama dengan Anda dan eksperimen tipe Myers-Briggs dapat bekerja dalam karir tertentu. Orang-orang dengan tipe Myers-Briggs berbeda yang menikmati pekerjaan yang sama cenderung mendekati pekerjaan mereka dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan tipe mereka. Dalam manual mereka, Myers dan McCauley berhati-hati untuk menggambarkan keuntungan dari sudut pandang yang berbeda dari berbagai jenis Myers-Briggs dalam karir tertentu. Peran dan pengujian. Indikator tipe Myers-Briggs dan teori tipologi Myers-Briggs sangat erat kaitannya dengan CAC lainnya. Bahkan konselor yang sangat akrab dengan teori Myers-Briggs jarang menggunakan teori dengan klien tanpa administrasi teori tipe Myers-Briggs yang membahas indikator tipe Briggs-Myers. Lebih dari teori lain yang dibahas dalam buku ini, inventaris terkait erat dengan proses konseptualisasi yang digunakan konselor untuk klien, karena indikator tipe Myers-Briggs merupakan bagian penting dari teori tipe Myers-Briggs. Diskusi penelitian tentang indikator tipe Myers-Briggs serta kritik terhadapnya disajikan. Pembaca akan menemukan bahwa presentasi dalam bab ini tidak cukup untuk memungkinkan mereka menggunakan indikator tipe Myers-Briggs
dalam konseling karir. Kehadiran di Lokakarya yang mengajarkan penggunaan indikator tipe Myers-Briggs serta mempelajari manual secara menyeluruh atau Myers dan MC Cowley pada 1985 sangat dianjurkan. Baik, kesimpulannya adalah meskipun secara umum tidak dianggap sebagai teori pengembangan karir, indikator tipe Myers-Briggs telah digunakan seperti itu oleh banyak konselor. Fokusnya yang luas adalah pada cara orang memandang dan menilai dunia. Ada dua cara berbeda dalam persepsikan penginderaan dan intuisi, serta dua cara berbeda dalam menilai, berpikir, dan merasa. Individu harus menggunakan fungsi persepsi dan penilaian berkali-kali selama sehari. Selain itu, mereka mungkin berurusan dengan dunia ide batin mereka, atau introversi, dan seringkali dengan dunia luar orang dan objek, atau ekstraversi. Dalam bab ini, fokusnya adalah menghubungkan gaya-gaya ini dengan pembuatan tanda keputusan karir dan penyesuaian kerja. Interaksi kompleks antara 8 tipe Myers-Briggs yang mewakili 4 dimensi bipolar telah diilustrasikan dalam beberapa situasi konseling. Karena indikator tipe Myers-Briggs merupakan bagian penting dari teori tipe Myers-Briggs. Diskusi penelitian tentang indikator tipe Myers-Briggs serta kritik terhadapnya disajikan. Pembaca akan menemukan bahwa presentasi dalam bab ini tidak cukup untuk memungkinkan mereka menggunakan indikator tipe Myers-Briggs dalam konseling karir. Kehadiran di Lokakarya yang mengajarkan penggunaan indikator tipe Myers-Briggs serta mempelajari manual secara menyeluruh atau Myers dan MC Cowley pada 1985 sangat dianjurkan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.